Kompolnas soroti CCTV tak berfungsi di lokasi tewasnya anak politikus PKS Cilegon. Sudah lebih dari 2 pekan, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan anak politikus PKS Kota Cilegon, Banten. Mam, 9, anak anggota Dewan Pakar PKS Kota Cilegon Maman Suherman, ditemukan tewas di rumah mewah di Perumahan Bukit Baja Sejahtera, BBS, Kota Cilegon, Selasa, 16 Desember 2025. Bocah itu tewas dengan 22 luka pada tubuhnya, 19 diantaranya luka akibat benda tajam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Yusuf Warshim buka suara tentang penanganan kasus tersebut. Ia menekankan pentingnya pendalaman terhadap fakta tidak berfungsinya kamera CCTV di rumah mewah tersebut. Kamera CCTV di rumah itu diketahui sudah rusak atau mati sejak 2023. Menurutnya, fakta itu menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, rumah yang menjadi tempat kejadian perkara, TKP, merupakan rumah mewah yang seharusnya dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai. Yang perlu kita garis bawahi di dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan fakta ini soal adanya fakta CCTV tidak berfungsi, tentu memang mengundang pertanyaan, kata Yusuf, dikutip Tribun News dari YouTube Kompas TV, Jumat, 2 Januari 2026. Yusuf mempertanyakan apakah seluruh CCTV di rumah tersebut benar-benar tidak berfungsi atau hanya pada titik-titik strategis yang mengarah langsung ke TKP. Hal itu, lanjut Yusuf, perlu pendalaman lebih lanjut. Juga soal kemungkinan tidak berfungsinya CCTV karena faktor kesengajaan. Ini rumah mewah, CCTV-nya ada berapa titik? Apakah semuanya tidak berfungsi atau pada posisi space yang strategis yang mengarah pada ruang TKP yang itu tidak berfungsi? Ini yang masih perlu kami lakukan pendalaman, permintaan klarifikasi dalam prosesnya dan ini perlu dijelaskan secara transparan. Apakah semua CCTV yang ada di rumah tersebut tidak berfungsi? Tidak berfungsinya sengaja atau tidak disengaja, bebernya. Menurutnya, apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan pada kerusakan CCTV, maka hal itu mengarah pada dugaan obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi proses hukum dengan merusak barang bukti. Kalau ada kesengajaan, perusakan CCTV, ada obstruction of justice menghalang-halangi dan merusak barang bukti. Itu dulu. Itu sangat penting, ungkap dia. Yusuf mengaku sejak awal mempertanyakan alasan CCTV di rumah mewah itu tidak berfungsi. Dari kemarin ketika disebut tidak berfungsi, itu menjadi pertanyaan saya, tidak berfungsinya disengaja atau tidak disengaja. Rumah sebesar itu tidak update terhadap CCTV, tandasnya. Dalam mengusut perkara ini, Polres Cilegon dibantu oleh Ditreskrimum Polda Banten dan Bareskrim Mabes Polri. Kapolres Cilegon AKBP Martuaraja Tariparlaut Silitonga mengatakan tim masih bekerja untuk mengungkap pelaku pembunuhan anak politikus PKS Kota Cilegon. Ia menegaskan penyidik masih melakukan penyelidikan. Namun, ia tak bisa menyampaikan hasil penyidikan sejauh ini karena sifatnya konfidensial. Saat ini penyidik telah meminta keterangan terhadap 22 orang saksi, baik dari pihak keluarga dan non-keluarga. Sementara sudah 22 saksi, untuk keterangan apapun dari pemeriksaan saksi tersebut kami belum bisa menyampaikan. Masih semua diuji, alat buktinya masih semua diuji, dikompar, diperbandingkan, ujar Martua kepada wartawan di Mapolres Cirebon, Senin, 29 Desember 2025, dilansir kompas.com. Kalau memang ada persesuaian, ya kita akan koordinasikan dengan penyidik, sambung dia. PKS dorong penyelidikan cepat kasus kematian anak politikus di Cilegon. Anak laki-laki dari Dewan Pakar PKS Kota Cilegon, Maman Suherman, yakni Mam alias A, 9, ditemukan tewas dengan 22 luka tusukan di rumah mewah Perumahan Bukit Baja Sejahtera, BBS, Kota Cilegon, Banten, Selasa, 16 Desember 2025. Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Partai, Nurul Amalia berharap kasus ini bisa segera diungkap agar tak terjadi simpang siur berita di masyarakat. Proses atau mekanisme penanganannya agar lebih cepat untuk segera ditemukan siapa pelakunya agar tidak terjadi simpang siur berita dan lain-lain, ujar Nurul dalam acara Sapa Indonesia Pagi yang tayang di Kompas TV, Senin, 22 Desember 2025. Pihaknya meminta kasus ini diusut secara transparan agar muncul titik terang terkait motif hingga sosok pelaku. Ini kan penting ya agar proses penyidikan dilakukan secara transparan, profesional, dan segera disampaikan ke publik gitu apa motifnya. Terus kemudian siapa pelakunya, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, polisi telah memeriksa 8 saksi dalam rangka mengusut kasus ini.
Saksi yang diperiksa berasal dari keluarga korban hingga warga sekitar di lokasi kejadian. Penyelidik telah meminta keterangan 8 orang saksi yang terdiri dari keluarga korban ataupun kepada orang lain yang ada di sekitar, kata Kasih Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan kepada awak media, Rabu, 18 Desember 2025. Sigit mengatakan, ayah korban juga termasuk satu pihak yang telah dimintai keterangan terkait kematian Mam. Selain pemeriksaan saksi, polisi juga melakukan pencarian rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kejadian. Menurut polisi, CCTV yang berada di rumah korban dalam kondisi rusak sejak 2 pekan sebelum peristiwa terjadi. Masih kami cari CCTV, karena yang tetangga depannya, itu pun sama. Dan fokusnya tidak ke rumah tersebut, jelas Sigit. CCTV rumah pembunuhan anak kader PKS rusak, Art pulang sebelum kejadian. Kasus pembunuhan Mam, 9, mengungkap fakta baru. Ternyata sudah 2 tahun CCTV di rumah mewah ini rusak, bahkan sang Art pulang duluan. Mam merupakan putra Dewan Pakar DPD PKS Cilegon Maman Suherman. Ia ditemukan tewas pada Selasa, 16 Desember 2025, lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim penyidik bahwa CCTV di rumah tempat pembunuhan Mam di Komplek Perumahan Bukit Baja Sejahtera, BBS, Kota Cilegon, Banten, telah rusak sejak tahun 2023. Kerusakan ini menjadi salah satu kendala bagi penyidik Polres Cilegon dalam mengungkap kasus tersebut. Kendala yang dialami kita adalah di rumah itu CCTV aktif tahun 2023, itu sudah tanyakan kepada pemilik rumah, kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cilegon Ajun Komisaris Polisi, AKP, Yoga Tama kepada wartawan di Cilegon, Sabtu, 27 Desember 2025. Untuk mengatasi kendala ini, penyidik memperluas area pengecekan CCTV hingga ke rumah-rumah tetangga korban di perumahan BBS 3 Ciwaduk, Kota Cilegon. Warga juga sangat membantu dalam memberikan informasi baik dari CCTV juga saling bekerja sama. Dan itu, pemeriksaan, sedang kita lakukan perluasan area pengecekan CCTV, ujar dia. Kendala lain yang dihadapi penyidik adalah tidak adanya petugas keamanan yang berjaga 24 jam di rumah Maman Suherman. Meskipun demikian, polisi telah memeriksa petugas keamanan lingkungan perumahan, meskipun pos mereka berada di blok yang berbeda dengan rumah korban. Security kompleks yang mungkin ada 2 blok dari situ, rumah korban, kata dia. Polisi juga telah memperluas pemeriksaan untuk mengungkap pelaku pembunuhan sadis terhadap bocah kelas 4 SD tersebut. Ada 10 saksi tambahan yang telah dimintai keterangan sehingga total 18 saksi. Pemeriksaan terhadap kolega, rekan, hingga karyawan orang tua korban juga dimintai keterangan, mengingat Maman Suherman diketahui berprofesi sebagai pengusaha selain politisi. Cek riwayat chatwa dan tes DNA. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, mengatakan bahwa CCTV bukanlah bukti satu-satunya yang bisa digunakan oleh polisi dalam menyelidiki kasus pembunuhan Mam. Apa saja yang bisa diungkap dari perkara ini? Alat bukti saintifik yang kita telusuri dulu, karena alat bukti saintifik itu sangat penting, sebab alat bukti saintifik tidak bisa berbohong. Kita harus cari sidik jari, paparnya, Minggu, 21 Desember 2025, dikutip dari YouTube Kompas TV.